Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan bentukan hukum alam versus positivisme hukum dalam kasus lingkungan kontemporer Indonesia pengantar teoritis hukum alam. Hukum alam berpandangan bahwa ada prinsip-prinsip moral universal yang melekat pada kodrat manusia dan alam semesta yang bersifat abadi dan mengatasi hukum buatan manusia dalam konteks lingkungan. Hukum alam mengakui hak-hak intrinsik alam, kewajiban moral manusia terhadap generasi mendatang, dan prinsip keadilan ekologis yang bersifat universal. Positivisme hukum Positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah apa yang tertulis dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Validitas hukum tidak bergantung pada nilai moral, melainkan pada prosedur pembentukannya yang sah. Dalam konteks lingkungan, yang berlaku adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang telah ditetapkan secara formal. Kasus-kasus kontemporer yang menunjukkan bentukan yaitu: 1. Kasus pencemaran Sungai Citarum 2018 sampai sekarang. Dimensi positivisme hukum: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur baku mutu air dan saksi pencemaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, dalam praktiknya ribuan industri tekstil beroperasi dengan izin resmi meski mencemari. Selanjutnya, penegakan hukum lemah karena sanksi administratif yang ringan dan proses pidana yang berbelit. Dimensi hukum alam: hak asasi masyarakat atas air bersih sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Selanjutnya, prinsip keadilan intergenerasi: generasi mendatang berhak mendapatkan sungai yang sama bersihnya. Hak intrinsik ekosistem sungai untuk eksis dan tidak dirusak. Selanjutnya, kewajiban moral manusia sebagai khalifah penjaga bumi bentukan yang terjadi. Perusahaan berargumen telah memenuhi persyaratan hukum positif, memiliki izin AMDAL dan lain-lain, namun secara moral telah melanggar hak fundamental masyarakat dan alam. Pengadilan cenderung memutus berdasarkan aspek prosedural legal, bukan substansi keadilan ekologis. Kedua, gugatan citizen lawsuit terhadap Presiden RI terkait polusi udara Jakarta 2019. Fakta kasus: 32 warga Jakarta menggugat Presiden, Gubernur DKI, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten karena tidak menjalankan kewajiban melindungi warga dari polusi udara. Jakarta tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pada periode tertentu, perspektif positivisme pengadilan memutuskan berdasarkan peraturan perundangan yang ada. PN Jakarta Pusat 2021 memenangkan gugatan warga, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai mengendalikan polusi. Selanjutnya, putusan ini tetap dalam kerangka hukum positif, melanggar UU PPLH dan peraturan turunannya. Selanjutnya, kompensasi imaterial sejumlah 1 miliar bukan untuk menghitung nilai hidup manusia, tapi bentuk ganti rugi dalam sistem hukum positif. Perspektif hukum alam: hak untuk hidup dan bernapas udara bersih adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Selanjutnya, tidak ada kompensasi finansial yang setara dengan kesehatan paru-paru anak. Selanjutnya, kewajiban negara melindungi warga bersumber dari kontrak sosial fundamental, bukan hanya dari konstitusi tertulis. Selanjutnya, prinsip Donoham berlaku universal, tidak peduli ada regulasi atau tidak. Bentukan meski putusan pengadilan menguntungkan warga, eksekusinya terhambat karena sistem hukum positif membutuhkan mekanisme paksaan yang rumit. Sementara dari sudut hukum alam, kewajiban pemerintah bersifat absolut dan langsung
tidak butuh putusan pengadilan untuk tahu bahwa membiarkan warga sesak napas adalah salah secara moral. Ketiga, kasus kebakaran hutan dan lahan. Lahan gambut Riau 2014 sampai 2015. Latar belakang: kebakaran lahan gambut di Riau menyebabkan kabut asap masif yang menyebar ke Singapura dan Malaysia. Kerugian ekonomi mencapai 16 miliar, belum termasuk dampak 1 jutaan orang. Pendekatan positifisme. Pemerintah Indonesia menuntut perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan UU PLH. PT Kalista Alam, anak perusahaan Wilmar, digugat ganti rugi sejumlah 7,9 triliun. Selanjutnya, proses hukum berfokus pada apakah perusahaan memiliki izin yang sah, apakah proses pembukaan lahan diikuti, apakah ada bukti forensik yang menghubungkan perusahaan dengan titik api. Pembuktian sangat teknis dan memakan waktu bertahun-tahun. Pendekatan hukum alam. Lahan gambut adalah penyimpan karbon raksasa, merusaknya adalah kejahatan terhadap iklim global. Selanjutnya, korporasi memiliki tanggung jawab moral langsung atas kerusakan terlepas dari siapa yang secara teknis membakar. Selanjutnya, prinsip pencemar membayar berlaku mutlak. Selanjutnya, tidak ada izin yang dapat membenarkan penghancuran ekosistem kritis benturan fundamental. Sistem hukum positif membebankan pembuktian kepada penuntut, sementara hukum alam akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan membalik beban pembuktian. Perusahaan harus membuktikan mereka tidak bersalah ketika kebakaran terjadi di konsesi mereka. Keempat, sengketa tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi 2016 sampai 2019. Dalam konteksnya PT Bumi Sukses Indo (PSI) mendapat izin tambang emas di kawasan yang dekat dengan kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri dan area tangkapan air. Argumen positif pro tambang. Perusahaan telah mengantongi izin dari Kementerian SDM. Selanjutnya, AMDAL telah disusun dan disetujui. Selanjutnya, operasional diawasi oleh lembaga negara yang berwenang. Selanjutnya, kontribusi ekonomi, pajak, royalti, penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, judicial review ke MA ditolak. Artinya secara hukum positif izin adalah sah. Argumen hukum alam, penolak tambang. Selanjutnya, kawasan adalah benteng terakhir pelindungan penyu dan macan tutul Jawa terancam punah. Air adalah hak hidup masyarakat lokal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Penggunaan metode hap leasing dengan sianida mengancam kesehatan generasi mendatang. Prinsip in dubio pro natura. Dalam keraguan, putuskan untuk melindungi alam. Benturan struktural. Sistem hukum positif Indonesia masih menempatkan izin sebagai instrumen legal tinggi. Ketika izin sudah keluar melalui prosedur yang benar, meski prosedurnya mungkin cacat, membatalkannya sangat sulit. Hukum alam akan berargumen bahwa ada nilai-nilai yang tidak bisa dilegalkan dengan izin apapun. Kerancuan ekosistem kritis adalah salah satunya. Kelima, kasus reklamasi Teluk Jakarta 2014 sampai sekarang. Kronologinya, 17 pulau reklamasi direncanakan di Teluk Jakarta untuk pengembangan properti mewah dan kawasan komersial. Frame positifisme hukum. Izin reklamasi dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. AMDAL telah disusun meski banyak kritik terhadap kualitasnya. Ketika MA membatalkan izin karena cacat prosedur, ini adalah kemenangan positivisme hukum ditegakkan sesuai aturan main. Frame hukum alam. Nelayan kehilangan akses ke laut, hak hidup mereka dirampas. Reklamasi merusak ekosistem mangrove yang melindungi pesisir dari abrasi dan tsunami. Teluk Jakarta adalah milik bersama.
common goods, bukan komoditas yang bisa diprivatisasi. Keadilan distributif, mengapa hanya segini orang kaya yang menikmati pulau hasil reklamasi, sementara jutaan warga Jakarta menanggung dampak banjirop yang makin parah. Benturan yang kompleks. MA membatalkan izin berdasarkan alasan prosedural, tidak ada kajian strategis kawasan, bukan karena reklamasi secara inherent salah secara moral. Ini menunjukkan keterbatasan positivisme. Ia hanya bisa menilai legalitas prosedural, bukan keadilan substantif. Analisis mendalam akar benturan. Pertama, antropocentris.